Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Aneka benda di sekitarku. Nah anak-anak, pada pagi hari ini coba perhatikan situasi saat ini adalah pada musim kemarau. Coba gambar apa ini? Iya betul, layangan. Kemudian gambar apa ini? Kitab atau buku. Ya. Layangan atau buku dan mungkin tisu ya, itu terbuat dari apa? Yaitu terbuat dari kertas. Kertas terbuat dari pulp atau pulp adalah bubur kertas. Bagaimana proses pembuatannya? Ya, berawal dari kayu yang dipotong kecil-kecil sebesar korek api, lalu dipanaskan hingga menjadi lunak yang disebut pulp. Selanjutnya pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah dikeringkan akan meninggalkan berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa digiling hingga pipih seukuran kertas yang diinginkan. Nah anak-anak, kertas tadi terbuat dari pohon, betul sekali. Kemudian dari pohon dipotong-potong menjadi apa tadi? Kayu. Setelah kayu dipotong kecil-kecil, dipanaskan ya, menjadi bubur kayu yang namanya pulp. Ya, setelah pulp lembut ya, kemudian diberi warna dan dibentuklah menjadi kertas berbagai macam ukuran, dan kertas itu bisa dijadikan buku, bisa dijadikan tisu, dan bisa majalah atau koran yang bisa sebagai alat sekolah kalian sehari-hari. Nah, apakah kertas bisa digunakan untuk alat musik? Tentu tidak. Ya, coba perhatikan. Ini gambar apa? Iya, gambar gendang. Gendang terbuat dari apa? Ya, tentu tidak dari kertas. Yaitu gendang terbuat dari kayu dan alat kulit hewan. Nah, kalau kita tidak punya gendang, kita bisa menggunakan tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang perhatikan, pohon ini lebih tinggi yang mana? Sebelah kanan atau ya sebelah kiri? Dan bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana jika kita ingin mengukur tinggi badan? Dan apakah alat ukur yang akan kita gunakan? Alat ukur panjang itu bermacam-macam. Contohnya, alat ukur panjang, meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Mereka mempunyai kegunaan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jika kalian akan mengukur tinggi menggunakan alat ukur apa ya? Tentu menggunakan meteran roll atau meteran saku. Kalau mengukur pensil tentu menggunakan penggaris. Ya. Jadi ketika kita akan mengukur suatu benda, kita gunakan sesuai dengan peruntukannya atau kebutuhannya. Nah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran yang keempat. Perhatikan gambar apa ini? Iya, gayung dan ember.
Gayung atau ember itu terbuat dari apa? Dari plastik, betul. Jadi berbeda sekali. Kalau tadi di pembelajaran 3 kita belajar tentang kertas, sekarang kita tentang plastik. Ya. Mengapa alat-alat rumah tangga terbuat dari plastik? Karena tahan lama, awet, tidak tembus air, ringan, dan mudah dibentuk. Namun karena plastik itu mudah dan praktis, itu pun juga mempunyai efek yang kurang bagus. Ya. Banyak menimbulkan masalah karena plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba perhatikan tabel ini. Kertas agar bisa terurai harus menunggu waktu 2-5 bulan. Waktu yang sangat lama. Demikian juga kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Untung rokok 10 tahun. Nah, seumuran anak kalian kelas 3 ini untuk mengurai untung rokok. Sekarang kulit sepatu, ya, seumuran orang tua kita atau nenek kita 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen 50-80 tahun. Plastik 50 dan 100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Dan styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah anak-anak, karena plastik itu begitu banyaknya, maka mengakibatkan sampah dan susah diurai. Nah kita sebagai warga madrasah harus bisa menjadi contoh dan bisa mencegah, yaitu dengan cara reduce atau mengurangi. Misalnya ketika kita berbelanja membawa tas sendiri, setiap hari kalau setiap belanja membawa tas sendiri, misalkan selama 30 hari, kita sudah menghemat atau mengurangi sampah 30. Ya. Berapa kalau setahun? Jadi kita harus memikirkan ke belakangnya, jangan menggunakan waktu sesaat. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Contohnya, botol minuman itu bisa digunakan untuk vas bunga ataupun pot, bisa untuk gantung, pot gantung maupun pot tempel, ya itu bisa digunakan kembali. Kemudian bisa untuk mendaur ulang atau recycle. Biasanya ini dikerjakan di pabrik-pabrik. Plastik diolah kembali menjadi barang-barang yang baru, misalnya menjadi kotak tisu, kotak pensil, dan tempat sabun serta lain-lainnya yang juga bisa digunakan alat rumah tangga kembali. Nah anak-anak, kalian tentu sering mendapat tugas dari ustadzah ataupun guru-guru kalian dalam belajar kelompok. Dalam belajar kelompok itu kamu tentu mengadakan musyawarah atau rembukan, ya, sesama teman. Kamu secara tidak sengaja, ya, sudah mengamalkan Pancasila yang sila keempat. Apa bunyinya? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dilambangkan dengan gambar apa? Iya, kepala banteng. Nah anak-anak, setelah kita belajar tentang di sekitar alam sekitar kita tentang kertas dan plastik, marilah kita bermain bola tangan. Sebelum melakukan permainan ini, kalian harus mengadakan pemanasan lebih dulu agar tidak mudah cedera. Permainan ini dimainkan di lapangan,
Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Ya, tentu kalian akan senang sekali apabila ini dipraktekkan di lapangan. Namun ini karena masih masa pandemi, kalian harus berhati-hati ya, tidak dipraktekkan dahulu, karena kalau nanti menggunakan bola tangan melempar satu dengan berpindah tangan itu nanti menjadi kurang baik ya, bisa tertular kalau kita ada virus dari temannya ya. Oleh sebab itu untuk sementara kita enggak usah bermain bola tangan untuk sementara waktu. Baiklah anak-anak, kita pada pagi hari ini sudah selesai belajarnya tentang cara membuat kertas, macam-macam alat ukur, dan cara mengurangi sampah plastik dan bola tangan. Baiklah anak-anak, untuk pada pagi hari ini apa yang kami sampaikan, tentu bila ada salah kata mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.